Selamat sore. Gini Pak, saya sebagai CGP di sekolah ini sedang belajar masalah dilema etika pengambilan keputusan pada dilema etika ataupun rujukan moral. Dari itu saya ingin melakukan wawancara untuk beberapa menit dengan Bapak. Oke, silakan. Iya Pak, selama ini di sekolah ini memang saya lihat sendiri, kalaupun tidak dikatakan banyak, bisa saja pernah ada masalah atau kasus ataupun persoalan-persoalan yang sering menyangkut dilema etika ataupun rujukan moral. Saya ingin tahu langsung dari Bapak, gimana Bapak mengidentifikasi masalah itu, apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Baik, terima kasih ya Ibu Nenggolan. Terkait kasus-kasus ya atau masalah-masalah yang kita alami terkhusus di sekolah SMP Negeri 1 Raya, kita tidak pungkiri banyak masalah, banyak kasus. Apakah itu memang kategori kasus dilema etika atau kasus rujukan moral, itu juga tidak kita pungkiri, pasti pernah terjadi di sekolah kita. Maka kita harus mencermati dulu, mengidentifikasi dulu dari kasus-kasus tadi, yang mana dia kasus biasa, yang mana dia kasus yang masuk kategori dilema etika ataupun rujukan moral tadi. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu untuk mencari bagaimana solusi-solusi, bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang terbaik untuk kepentingan sekolah kita. Itu yang kita coba selamanya. Kalau misalnya kasusnya itu adalah dilema etika, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk masalah-masalah yang termasuk dilema etika yang kedua-duanya adalah benar dengan benar? Baik, untuk kasus yang menyangkut dilema etika ataupun rujukan moral, sebenarnya spesifik tidak ada kita buat aturan atau penyelesaian tersendiri ya. Karena apa? Apapun yang menjadi kasus di sekolah kita, apakah dia kasus biasa tadi, kasus yang menyangkut dilema etika, kasus yang menyangkut rujukan moral, kita harus berpedoman kepada apa yang menjadi tata aturan, ketentuan yang ada di sekolah kita, yang mana aturan tadi yang telah kita buatkan di SMP 1 Raya ini tidak terlepas daripada aturan-aturan dari Dinas Pendidikan, aturan-aturan yang tertuang di kementerian, yaitu yang kita tuangkan di SMP 1 Raya. Jadi saya kira tidak terlalu banyak masalah dalam penyelesaiannya, tetap kembali kepada aturan yang berlaku, itu saja. Baik, dari yang Bapak ungkapkan tadi semuanya sudah baik. Ya. Bapak juga sudah mengatakan, mengidentifikasi, mengetahui, memberikan fakta. Kira-kira bisa saya tahu contoh dilema etika yang pernah Bapak tangani selama ini? Sekolah kita ya? Iya, salah satunya Pak. Baik, tadi kita di awal sudah menyampaikan banyak kasus. Selalu ada kasus, itulah. Iya. Dan kita harus memilah mana kasus itu yang kasus biasa lah, yang kasus kategori yang dilema etika atau rujukan moral ya. Iya, Pak. Di sekolah kita sudah memberlakukan satu ketentuan atau peraturan. Kita itu bel pagi jam 7 tepat, itu harus. Yang walaupun kegiatan belajar mengajar di jam pertama kita mulai jam 7.30. Yang artinya jam 7 itu kita apel bersama
peserta didik ya, seluruh siswa-siswi kita ya didampingi Bapak Ibu guru persiapan untuk KBM jam pertama. Nah, yang menjadi dilema masih banyak atau ada beberapa lah ya, di antara Bapak Ibu yang ada di SMP 1 ini yang belum mampu mengikuti aturan tadi, yang harus ikut apel bersama-sama dengan peserta jam 7. Dalam arti ya terlambat. Kan kita tahu persis kesibukan ini setelah kita identifikasi, setelah kita proses kasus Bapak Ibu yang terlambat tadi, Iya, Pak. setelah kita tanyai, baru tahu kita itu masalah. Ya mungkin masalah besar lah bagi si guru karena tidak mampu dia menyesuaikan jadwal tadi. Karena ada kesibukan di pagi hari. Ada yang ya terutama kaum ibu-ibu guru yang mempersiapkan anak-anak untuk berangkat sekolah, belum lagi mempersiapkan untuk sang suami. Nah, itu kan dilema. Sehingga Bapak Ibu tadi yang terlambat tadi dengan keterpaksaan tadi harus menyiapkan persiapan pagi hari untuk anak, untuk suami bagi ibu. Nah, itu yang jadi dilema. Nah, kan itu satu dilema etika di sekolah kita. Iya, Pak. Kan begitu. Diberi sanksi benar, Ya. tapi tidak diberi sanksi juga benar ya, Pak. Iya, artinya sanksi kita tegas. Iya, Pak. Ya, tegas menyatakan bahwa guru itu tidak boleh terlambat. Karena apa? Anak-anak saja tegas kita sampaikan jangan sampai terlambat. Itu kan berlaku sama bagi guru juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang terlambat tadi, setelah kita proses kita tanya kenapa bisa terlambat. Nah, dengan alasan-alasan yang disampaikan ke kita tadi, kan itu dilema. Maka di situ kita buatkan sanksi, ya sanksi administrasi contoh, kan dilema juga. Karena ada alasan, memang ya, kita menjadi sebuah pertimbangan kan, itu yang membuat itu menjadi sebuah dilema. Iya, Pak. Selama ini juga saya lihat mungkin secara tertulis tidak ada, tapi saya yakin dan saya melihat Bapak sebagai pimpinan di sekolah kita selalu mengambil keputusan yang baik menurut saya. Dan saya yakin Bapak punya langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan tersebut. Apakah Bapak secara pribadi maupun secara lisan, secara tertulis kan tidak ada ya Pak di sini ya Pak? Tapi ada. Kalau tertulis ada tetap aturan di sini baik untuk peserta didik, baik untuk guru itu jelaskan ada. Maksudnya Pak, dalam pengambilan keputusan Pak, tidak ada prosedur tertentu yang secara tertulis saya tahu di sini. Tapi kalau saya lihat Bapak sebagai pimpinan selalu membuat keputusan yang bagus. Boleh saya tahu ungkapan dari Bapak sendiri, apakah ada langkah-langkah tertentu atau prosedur tertentu yang selalu Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Baik. Terima kasih ya Bu ya. Yang pertama, untuk mengambil keputusan dari setiap kasus yang ada di sekolah kita kan sepakat tadi penyampaian saya ada aturan yang berlaku. Iya Pak. Nah, jika seseorang guru memiliki kasus tadi, ya kasus apapun itu, tapi spesifik untuk sore hari ini kita membahas kasus dilema etika dan maka prosedur atau langkah-langkah yang kita buatkan tetap kembali kepada apa yang menjadi aturan di sekolah kita. Nah, dari aturan-aturan yang telah berlaku di sekolah kita tadi, apa yang dilanggar? Kalau dia ini khusus untuk GTK ya, guru dan tenaga kependidikan, spesifik untuk pengajar atau guru. Maka kasusnya tadi kita identifikasi kepada aturan kita, apa dasar dari aturan tadi yang dilanggar yang terkait kepada kasus tadi. Nah, memang jujur ya tidak kita publis ya ke seluruh guru tidak, tapi itu menjadi catatan bagi kita. Nah, setiap catatan tadi suatu saat itu kan menjadi ya bisa reward, bisa punishment untuk si guru tadi. Ya kira-kira begitu yang kita buat langkah-langkahnya.
Baik Pak, adakah yang Bapak anggap yang sangat efektif misalnya Bapak gunakan ketika mengambil keputusan? Yo, yo. Ya, selama ini yang telah kita laksanakan di sini, dari proses penyelesaian setiap kasus, kalau sepemahaman saya, dari langkah penyelesaian yang kita laksanakan kepada guru, kita harus mengidentifikasi tadi ya. Jadi Iya, Pak. otomatis penyelesaiannya juga kan tidak langsung kita kasih sanksi, itu pasti. Artinya kita harus tahu dulu bentuk kasusnya. Iya Pak. Nah, kasus daripada si guru tadi. Kalau saya sih secara pribadi, ya kita harus mengutamakan pendekatan. Yang itu prosedur pendekatan kepada guru, mengharapkan kerjasama kepada guru untuk dalam penyelesaian kasus. Dan saya lihat itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Iya Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Yo. Terus dari yang penglihatan saya pribadi, dari semua permasalahan yang sudah Bapak ambil keputusan, kira-kira Bapak pernah nggak mengalami tantangan dalam pembuatan keputusan selama ini untuk Ya. kasus terkhusus Ya. yang kasus dilema etika? Tantangan itu pasti. Ya. Kenapa? Apalagi terkait dilematika atau kepada bujukan moral. Terkadang untuk mengambil satu keputusan dalam proses penyelesaian kasus si guru tadi, itu selalu kita diperhadapkan dengan rasa batin kita, rasa kasihan kita. Itu mungkin tantangannya. Artinya satu sisi kalau kita memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi tadi kan kita harus bisa juga menangkap apa yang menjadi masalah dari kasus si guru tadi. Itu memang sebuah dilema. Tetapi apapun itu, apapun kasusnya tadi, kita harus memprioritaskan kepentingan sekolah, kepentingan peserta didik, itu yang utama. Jangan sampai itu diabaikan. Kita harus melepas rasa kasihan demi ya ini kepentingan daripada peserta didik kita, mengutamakan peserta didik. Itu saya kira. Secara prinsip mungkin Bapak punya prinsip dalam pengambilan keputusan. Artinya Pak, kalau saya lihat memang selama ini Bapak tidak pandang waktu atau tempat untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya ingin menanyakan kembali dan mengharapkan jawaban dari Bapak. Apakah jika suatu masalah atau kasus terjadi, Bapak punya waktu atau jadwal tertentu menyelesaikan masalah, atau kapan saja Bapak bersedia untuk mengambil keputusan gitu Pak? Secara schedule ya, secara spesifik kita melihat kasus itu tergantung kepada urgensi daripada kasus ini. Ya, jadi kalau memang harus dibutuhkan penyelesaian di hari itu juga, ya kan kita harus selesaikan di hari itu juga. Tidak membutuhkan harus ada schedule atau schedule dari kita, tidak perlu ada agenda khusus dari kita untuk penyajian. Makanya tadi saya bilang urgensi daripada kasus itu. Kalau memang harus diselesaikan kasusnya dan butuh penyelesaian pada saat itu juga, ya kita harus selesaikan. Itu dia. Iya Pak. Karena kembali ke prinsip pertama tadi, kita mengutamakan kepentingan sekolah, mengutamakan kepentingan daripada peserta didik. Baik Pak, memang yang saya lihat juga selama ini seperti itu, tapi saya kembali ingin mendengar langsung dari Bapak. Selama ini Pak juga saya mau kembali bertanya tentang pengambilan keputusan. Apakah Bapak membutuhkan orang lain untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan, atau ada faktor-faktor lain yang Bapak anggap bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya pasti ya. Nah, dalam setiap mengambil keputusan, kita tidak memungkiri, walaupun tadi aturan sudah jelas,
ada yang baku, sebuah aturan dan konsekuensinya, tapi tetap kita mengharapkan kerjasama, masukan, saran. Yang pertama yang kita minta pendapat, saran, teman diskusi kita, para Bapak Ibu Wakil yang ada di sekolah ini. Itu yang pertama. Nah, mungkin selain daripada para Bapak dan Ibu Wakil, kita juga meminta saran daripada guru-guru senior yang ada di sekolah ini. Yang minta guru-guru senior dalam arti yang memiliki integritas yang tinggi. Itu saya kira. Tapi tetap acuan kita aturan tadi. Baik Pak, selama Bapak di sekolah ini, pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, kira-kira dari seluruh yang sudah Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, termasuk itu dalam kasus dilema etika, pembelajaran apa kira-kira yang bisa Bapak ambil di sana? Untuk kasus dilema etika atau rujukan moral, pembelajaran yang bisa kita petik ya, bisa kita ambil dari penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah kita selama ini. Inilah Bapak lakukan. Kalau saya pribadi, ya Pak, ya, banyak pelajaran banyak hal yang kita terima ya. Jadi kalau saya memang tetap kembali ke visi misi kita di sekolah ini. Prinsip ya Pak? Ya, jadi tidak bisa ditawar-tawar. Kalau itu saya kira tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Ya memang sudah amanah kepada saya selaku pimpinan, ya amanah kepada guru itu kan sudah diamanahkan, jadi nggak bisa ditawar. Ya pembelajaran yang saya petik, ya integritas itu harus ditanamkan, saya kira. Baik Pak, saya rasa itu semuanya menjadi masukan bagi saya, terutama untuk tugas kami sebagai CGP. Semoga nanti ketika kami menjadi pemimpin, kalaupun tidak memimpin di sekolah, paling tidak kami akan menjadi pemimpin pembelajaran. Saya banyak belajar dari Bapak yang sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang biasanya Bapak ambil, pengalaman-pengalaman Bapak, dan juga sudah saya lihat secara nyata di sekolah kita. Itu menjadi masukan yang sangat luar biasa buat saya. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabarnya Pak? Sehat, luar biasa. Puji Tuhan. Bisa saya minta waktu Bapak sebentar ya Pak? Boleh. Terkait ada pembelajaran kami mengenai dilema etika, pengambilan keputusan pada kasus yang termasuk kepada dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi kami mau melakukan wawancara untuk beberapa pertanyaan pada Bapak, dan saya berharap Bapak bersedia. Bersedia. Pak. Oke, baik Pak. Selama ini tentu di sekolah tidak mungkin tidak sering terjadi, kalaupun tidak sering pasti mungkin terjadi ada persoalan atau masalah-masalah atau kasus-kasus yang Bapak tangani selama ini ya Pak ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sepanjang yang saya ketahui, kalau yang disebut dengan dilema etika itu berarti itu adalah situasi yang terjadi ketika harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, yang keduanya benar.
Iya. Uh, Ketika contoh, memilih atau ambil keputusan yang manapun itu sama-sama benar, Pak. iya, misalnya yang sama-sama benar, kalau kita lihat salah satu contohnya misalnya seorang guru uh, minta izin untuk misalnya ada acara keluarga untuk 1 hari. Di mana di sini kalau kita izinkan guru itu untuk cuti 1 hari berarti itu benar, tetapi ada akibatnya, di mana yang jelas akibatnya dalam 1 hari itu siswa kita itu akan tidak dapat belajar, artinya harus kita usahakan ada pengganti. Itu dibenarkan, ya bisa benar, karena mengingat ya, kita juga punya keluarga, ya terlebih keluarga-keluarga yang dekat yang saling terikat satu darah misalnya. Ada demikian juga kalau misalnya akibatnya tadi si siswa kita yang menerima pelajaran dari guru itu berarti terganggu, sehingga dalam hal ini ya keputusannya tetap kita izinkan dengan catatan ya kita harus cari minimal piket itu untuk membantu si anak tadi dalam proses belajar mengajarnya. Iya, Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak? Ini SMP Negeri 4 ya, Pak? Ya, SMP Negeri 4 Raya. Terutama kalau misalnya kasusnya itu ada 2 kepentingan yang sama-sama benar tadi, yang dia mengandung nilai kebajikan, ya. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan dalam mengambil keputusan tersebut? Tentu mungkin dengan 3 prinsip atau ada langkah-langkah yang harus Bapak ambil. Iya, berarti yang pertama harus kita teliti dulu kebenaran dari masalah-masalah tersebut. Artinya jangan ada yang dirugikan atas masalah-masalah yang terjadi. Iya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini guru yang izin 1 hari misalnya, kan itu kan udah jadi masalah sebenarnya di dalam pendidikan. Berarti ya harus kita, sebelum kita kasih izin, berarti kita harus gali dulu informasi, baik itu dari teman-teman guru, ya, bagaimana, apakah itu yang diajukannya itu untuk cuti 1 hari itu, apa betul-betul ada saudaranya misalnya yang hajatan atau kita bisa sebagai pesta. Kalau memang itu betul-betul ada, ya tidak salah saya kira kalau misalnya saya izinkan 1 hari yang catatan tadi, ya tetap juga si anak dirugikan, ya tetapi dengan catatan ya paling tidak piket itu kita tugaskan, kita berikan tugas untuk mengawasi ataupun sekedar meminta tugas dari guru yang bersangkutan untuk dikasih ke siswa, atau paling tidak kalau memang itu tidak ada lagi, ya sebagai kepala sekolah, ya kalau sudah memberikan izin berarti kepala sekolah juga harus bertanggung jawab terhadap pembelajaran si anak dalam 1 hari tersebut. Artinya kepala sekolah itu harus siap menggantikan kalau tidak ada misalnya yang bisa lagi dikondisikan untuk si anak itu, berarti ya kepala sekolah sebagai kepala sekolah harus siap untuk menggantikan guru tersebut di dalam 1 hari itu. Itu saya kira yang bisa saya tanggapi. Bagus sekali, Pak. Artinya Bapak sudah tetap ambil alternatif ya, Pak. Kalau tadi misalnya Bapak mengizinkan, sebenarnya secara peraturan itu tidak baik untuk anak-anak ya, Pak. Iya. Tapi Bapak sudah ambil alternatif, itu saya sangat mengapresiasi sekali seorang pimpinan seperti itu, Pak. Sangat jelas. Ya kalau kita tinjau dari segi peraturan, ya salah. Kenapa salah? Karena itu tadi si anak akan terlantar. Si anak tidak akan belajar dalam 1 hari itu untuk setiap kelas yang dimasukin si guru tadi. Tetapi mengingat hubungan kekeluargaan,
Iya, Bagaimana pun ceritanya sosial kita, psikologi itu juga punya sosial. Terlebih tadi saya sampaikan itu misalnya pesta atau hajatan yang sedang, ya otomatis kita kasihlah izin, tapi dengan catatan seperti yang saya sampaikan tadi, memang betul-betul ada dan kebijakannya seperti itu tadi, ya. Piket itu harus siap sedia. Kalau tidak ada piket, ya sebagai kepala sekolah kita harus mengkondisikan bagaimana supaya pembelajaran tetap berlangsung di kelas tersebut. Baik Pak, kira-kira dalam pengambilan keputusan adakah pernah Bapak mengalami tantangan? Kalau ada, tantangan apa kira-kira yang Bapak hadapi ketika akan mengambil suatu keputusan dalam suatu masalah? Tantangannya ada nggak tantangannya gitu? Tantangannya kita Dalam harus pengambilan pikirkan. suatu keputusan ya pasti selalu ada tantangan, ya. Artinya bisa saja dalam suatu masalah itu jelas banyak tantangan. Misalnya ada siswa yang tidak disiplin, ya, ada siswa yang tidak disiplin. Kemudian contoh konkretnya misalnya melakukan tawuran dengan sekolah yang lain. Artinya di sini sebagai pimpinan, berarti kita harus mengambil suatu tindakan, yang berlaku di sekolah kita. Misalnya, kalau misalnya ada tawuran, berarti kan secara logika, berarti si anak tadi atau si kelompok anak tadi harus kita paling tidak minimal kita skor lah dari sekolah. Kita bilang misalnya kita skor 1 minggu atau bisa skor 2 minggu. Tetapi terkadang ini juga bertentangan, karena ya bisa saja dari masyarakat sekeliling kalau misalnya kita skor, apalagi kita keluarkan, ya sesuai dengan anjuran pemerintah sekarang ini bahwasanya pendidikan itu terlebih namanya pendidikan dasar kita SMP, yaitu pendidikan minimal 9 tahun. Berarti kan di situ berarti kita harus tegas dalam mengambil suatu keputusan. Artinya si anak itu kalau misalnya tadi ada tawuran, tidak boleh langsung kita pecat sebegitu saja. Kita harus ya paling tidak paling maksimal lah itu mungkin ya diskor lah entah 1 minggu. Artinya si anak masih tetap bisa sekolah di sekolah kita, walaupun ya mungkin ada tanggapan yang lain dari guru ataupun dari teman-temannya, karena mengingat kalau misalnya tidak kita keluarkan, bisa saja nanti si anak yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi di sinilah perlu kita sebagai kepala sekolah melakukan pembinaan kepada anak-anak didik kita secara kontinu. Itu saya kira. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak. Yang berikutnya kan Pak, kalau misalnya ada persoalan, ada masalah, ada kasus, apakah Bapak dalam pengambilan keputusan itu menentukan jadwal tertentu atau Bapak menyelesaikan langsung di tempat, ataukah menunggu waktu yang tepat, atau sudah Bapak jadwalkan? Ya, secara umum jika ada suatu masalah, secara prinsipil itu akan dituntaskan pada hari itu juga, mengingat kalau misalnya itu dibiarkan berkelanjutan, tidak dituntaskan, bisa saja menimbulkan hal-hal yang lain, hal-hal yang baru yang bisa nanti memperkeruh suasana akan suatu masalah tersebut. Baik Pak, artinya Bapak siap kapan saja ya Pak? Iya, siap untuk melaksanakan jika ada masalah, tuntaskan langsung. Urgensi masalahnya ya Pak? Iya. Dan di mana saja? Iya. Baik Pak, terus kalau dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak membutuhkan seseorang yang bisa membantu Bapak, atau ada faktor-faktor lain yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, namanya kita lingkungan sekolah. Kan di sekolah itu ada yang disebut dengan wakil kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya paling tidak ya kita undang wakil kepala sekolah kesiswaan itu untuk bagaimana cara yang tepat, cara yang lebih baik, efektif, tidak merugikan siapapun dalam pengambilan suatu keputusan tersebut. Baik Pak, sangat-sangat membantu saya dalam wawancara kita ini. Dan terima kasih untuk semua penjelasannya. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan Pak. Kira-kira dalam setiap pengambilan keputusan selama ini, ada pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil?
Ya, pembelajaran yang dapat saya ambil sebagai kepala sekolah, ya saya semakin dewasa dalam mengambil suatu keputusan itu, diusahakan keputusan-keputusan yang begitu tidak merugikan siapapun dan dapat menyenangkan semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Terima kasih Pak untuk semua masukan-masukan yang Bapak berikan kepada saya, dan itu sangat membantu saya apabila nanti misalnya kalaupun tidak menjadi pemimpin di sekolah, minimal sebagai pemimpin pembelajaran, saya banyak belajar dari yang sudah Bapak sampaikan tadi. Semoga saya juga nantinya dalam pengambilan keputusan bisa lebih bagus dan berpihak kepada banyak orang. Amin, amin, amin. Oke Pak, terima kasih. Itu saja wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Iya, dan terima kasih. kesempatan semuanya. Tetap sukses ya Pak. Oke, sukses.